Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali dalam program kita yaitu program Renungan Malam. Sobat Kristiani, pada malam hari ini ayat renungan kita tidak diambil dari Almanak HKBP sebab bila kita perhatikan ayat hari ini tertulis dalam Markus 7 itu sudah menjadi khotbah pada minggu Februari tahun 2020. Oleh sebab itu ayat renungan kita pada malam hari ini adalah epistel atau ayat pengantar khotbah untuk minggu besok dari Amsal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Sobat Kristiani, beberapa orang mengatakan manusia itu tahu apa yang harus ia lakukan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dilakukan, mana yang tidak pantas dilakukan. Mereka sudah tahu. Oleh sebab itu tidak perlu diinformasikan atau dituntun atau diberikan panduan, sebab semuanya sudah dewasa dan sama-sama tahu apa yang harus dikerjakan dan dilakukan. Ya, betul bahwa manusia itu memang seharusnya sudah tahu yang benar, tahu yang salah, tahu yang patut dilakukan, tahu yang tidak patut dilakukan. Persoalannya adalah mereka tidak mau melakukannya sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Oleh sebab itulah larangan atau panduan atau pengajaran selalu penting dan selalu akan berguna dalam kehidupan manusia. Contoh, selalu dikatakan untuk jangan membuang sampah. Tetapi tetap saja banyak orang yang membuang sampah. Berulang kali dikatakan jangan melakukan yang tidak baik. Tetapi berulang kali manusia itu melakukan yang tidak baik. Nah, oleh sebab itulah buku Amsal selalu menuntun manusia itu untuk hidup lebih baik. Dengan tata cara, dengan aturan-aturan, dengan pengajaran apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, apa yang memberkati ataupun berguna, apa yang tidak berguna. Oleh sebab itulah dalam Amsal ini kita tadi bertemu dengan beberapa kata dengan ajakan ataupun dengan perintah jangan, 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 dan jangan. Tujuan dari perintah ataupun larangan-larangan itu adalah untuk kehidupan manusia itu sendiri, supaya manusia itu lebih baik. Dalam renungan kita ini pengajarannya adalah janganlah berpikir atau hidup hanya untuk dirimu sendiri, pikirkanlah juga kehidupan orang lain. Maka dia sebutkan tadi dalam ayat 22, jangan merampasi orang lemah karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Bayangkan perasaanmu juga adalah perasaan orang lain. Bayangkan apa yang kau lakukan terhadap orang lain
suatu saat bisa juga dilakukan oleh orang lain terhadap engkau. Oleh sebab itu, pengajarannya dan pesan itu sangat jelas. Jangan menjadi pribadi yang egosentris, yang hanya berpikir untuk diri sendiri. Jangan tamak, jangan rakus. Pesan yang kedua dari renungan ini adalah jangan usil terhadap kehidupan orang lain. Jangan mengganggu kehidupan orang lain. Seharusnya engkau menjadi berkat bagi mereka, bagi banyak orang. Tetapi jika engkau belum menjadi berkat bagi banyak orang, jangan ganggu kehidupan mereka. Jangan menindas mereka. Jangan merampas apa yang menjadi hak mereka. Sebab Tuhan akan bertindak tegas pada orang-orang yang berperilaku seperti itu. Semua larangan-larangan ini membuat hidup Anda lebih baik. Sering kita berpikir apabila kita mengerjakan larangan-larangan ini, maka yang beruntung ataupun gunanya ataupun bermanfaat untuk orang lain. Tidak. Apabila kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, itu sesungguhnya manfaatnya ataupun disebut benefitnya adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Sebab terkadang kita melakukan yang baik lalu kita fokus, orang itu akan beruntung. Tidak. Apabila engkau melakukan perbuatan yang baik, peduli terhadap orang lain, bukan orang lain saja yang beruntung, tetapi dirimulah yang pertama yang akan menerima berkat, ketenangan, kedamaian, sukacita dalam hidupmu. Semoga renungan ini bermanfaat, membantu kita memahami firman esok hari yang akan disampaikan di dalam gereja kita, dan temanya juga adalah hiduplah sederhana, mengucap syukur, jangan tamak. Tuhan memberkati.